Assalamualaikum. Seperti janji kemarin, hari ini aku mau tunjukin ke kalian jenis-jenis sepatu yang bisa dipakai di mesin jahit portable. Nah, aku punya koleksi sebanyak ini dan aku tunjukin beberapa supaya videonya nggak kepanjangan. Jadi nanti sisanya kalian bisa cek di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dulu. Nah, untuk yang pertama, aku mau tunjukin ke kalian segini dulu. Jadi masing-masing sepatu ini ada fungsinya masing-masing ya, dan ini termasuk sepatu yang biasa aku pakai, sering dipakai untuk menjahit. Yang pertama yang mau aku kasih tahu, ini adalah sepatu standar atau sepatu serbaguna. Jadi biasa aku pakai untuk jahit kain-kain katun ya, bukan kain melar atau kain satin. Dia merupakan bawaan ketika kita membeli mesin jahit itu, sepatunya juga sudah ada. Nah, yang ini adalah sepatu untuk membuat lubang kancing. Dia bisa digeser-geser untuk mengatur besar kecilnya lubang yang akan kita buat. Berikutnya ini aku punya ada 4 sepatu yang fungsinya untuk mengelim ya, sepatu kelim. Jadi ini masing-masing ukuran keliman yang dihasilkan adalah berbeda. Aku punya ukuran dari 2, 4, 6 dan 8 mm. Di bagian bawah sepatu kelim ini ada lempengan besi yang memutar ya. Jadi fungsinya itu ketika akan dijahit otomatis kain akan mengelim dengan sendirinya seperti ini. Lalu aku juga punya sepatu pintuk, namanya sepatu pintuk, yang bagian bawahnya ini bergerigi dan jumlahnya itu berbeda. Ada yang geriginya 8, ada yang geriginya cuma 6 ya. Nah, ini adalah hasil jahitan dengan menggunakan sepatu pintuk. Kalian juga bisa aplikasikan untuk membuat variasi jahitan pada baju seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menggunakan sepatu pintuk ini, kalian harus menggunakan jarum kembar. Untuk ulasan jarum kembar, silakan kalian cek di video aku yang sebelumnya. Berikutnya, aku punya sepatu transparan yang di bawahnya ini ada rodanya ya. Biasa aku pakai untuk menjahit kain yang tebal. Nah, jadi karena di bawah sini ada roda yang bisa memutar. Jadi ketika kita menjahit, kain itu bergerak tidak semata-mata menggunakan gigi mesin ya, tapi juga karena ditarik sama rodanya. Dan ini adalah sepatu kerut. Nah, ini paling sering aku pakai. Jadi sepatu kerut ini bisa kita pakai untuk mengerutkan jahitan seperti variasi di pinggang gitu ya. Dan uniknya lagi, dia bisa dibuat 2 lapis. Jadi satu lapisan mengerut, satu laginya enggak, seperti pada baju anak-anak seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kita bisa memakai 2 lapis kain, yang mana kain bagian bawahnya itu mengerut dan kain yang bagian atasnya tidak. Ini seperti sambungan antara badan atas dan bagian pinggang, mana modelnya itu di pinggang mengerut. Dan kalau untuk kain lapis 1 saja, dia cukup di bagian bawah saja dibuat. Berikutnya, ini aku punya sepatu piping namanya. Jadi sepatu ini biasa dibuat untuk menjahit bagian tepi tas yang bagian dalamnya itu ada seperti isian ya. Kalian bisa pakai untuk menjahit yang seperti ini. Ada isian tali dia. Tapi harus disesuaikan dengan besar relnya ya, atau yang seperti ini berlapis. Lalu ini aku punya 2 macam sepatu berbeda tapi fungsinya hampir sama.
yaitu untuk memudahkan kita menjahit bebas ya. Sepatu ini ketika dipasang, saat jarumnya naik ke atas, sepatunya juga ikut terangkat sehingga memudahkan kita untuk menjahit pola-pola yang seperti ini. Memudahkan sekali bagi kita untuk menggeser-geser kain dan membuat pola bebas ya. Aku juga biasa pakai sepatu yang ini untuk menjahit kalau misalkan ada permakan yang kasusnya bolong-bolong kecil yang harus dijahit zigzag, jadi leluasa untuk menggeser kain kemana-mana tanpa tersangkut di sepatu gitu. Dan ini adalah sepatu transparan, fungsinya itu untuk menjahit bahan zigzag pada kain-kain satin ya, kain-kain yang licin. Dan ini aku punya sepatu teflon namanya, udah pada tahu dong ya apa fungsinya. Itu untuk menjahit bahan-bahan licin seperti kulit imitasi, linen, dan sebagainya. Lalu ini adalah sepatu pasang kancing. Nah, kalau untuk masang kancing kita tidak perlu lagi menggunakan jarum tangan ya, karena bisa dibuat di mesin jahit portable. Itu caranya, kancingnya itu ditindih di bawah sepatu, kemudian letak lubang jarumnya itu dipaskan agar tidak membentur ketika jarum melangkah. Nah, sampai di sini dulu. Untuk sepatu yang lain akan aku bahas di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.